Washington News and Talk. Ketua DPRD Kota Semarang mendorong anak-anak muda atau generasi milenial untuk turut berperan aktif menjelang pemilu 2024. Karena itu dinilai penting mengingat anak muda akan menjadi suara mayoritas pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Generasi milenial juga dinilai kerap kali menganggap politik adalah sarana aktualisasi yang kotor dan tidak baik. Bagaimana meningkatkan antusiasme anak muda generasi milenial dalam pemilu 2024 mendatang? Kita akan jumpai Ketua KPU Kota Semarang, Hendri Cassandra Gultom. Getar Pemilu 2024. Mas Nanda, sebenarnya kalau di Kota Semarang ada berapa sih pemilih pemula atau pemilih anak muda atau bisa dikatakan generasi milenial yang nanti akan bisa dikatakan akan terlibat dalam pemilihan umum 2024, Mas Nanda? Baik, Mas Januar. Sebenarnya hari ini itu kita sedang melakukan pendataan, Mas Januar. Nanti baru akan berakhir itu tanggal 14 Maret 2023 ini. Jadi kalau belum bisa bicara pasti sebenarnya seberapa besar sisnya pemilih pemula yang nanti akan mengikuti ya. Namun kalau melihat dari antusiasmenya hari ini itu di dalam pemilu 2024 kita lihat bahwa proses penyelenggara pemilu itu cukup mendominasi Mas dari kalangan-kalangan generasi muda atau milenial ya. Ini terlihat dari kemarin ketika ada proses untuk kemudian pada penyelenggara tingkatan kecamatan, kelurahan maupun petugas caleg itu banyak sekali pemula-pemula yang kemudian mengikuti proses pendaftaran, bahkan ada yang sampai kemudian menjadi BPK dan TPS. Nah, saya kira melalui potret itu jika kita sedikit ambil benang merah bahwa kemungkinan besar bahwa teman-teman pemula itu nanti besok akan kemudian menggunakan hak pilihnya atau kemudian mereka memiliki perhatian khusus terhadap penyelenggara pemilu. Gitu Mas. Artinya sebenarnya pemilih kita untuk pemilihan anak muda kita sebenarnya di tahun ini atau tahun depan pemilu nanti sudah cukup bisa dikatakan cukup aktif untuk berpartisipasi berarti ya, Mas Nanda ya? Ya betul Mas. Jadi dari kemudian apa yang tadi saya sampaikan bahwa di sini kita lihat bahwa para generasi muda itu kemudian akhirnya mulai memiliki ketertarikan terhadap penyelenggara pemilu. Dan dari asumsi itu saya kira besok pemilih-pemilih pemula ini juga nanti akan banyak berpartisipasi ya. Baik kemudian berpartisipasinya dengan mengajak orang-orang datang ke TPS ataupun mungkin partisipasi mereka berpikiran yang lain ya mengenai kepemiluan. Ini kan ada dua hal yang berbeda ya terkait partisipasi. Itulah benar. Apa kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga anak muda sekarang bisa dikatakan lebih aktif, Mas Nanda? Yang pertama tentunya karena perkembangan informasi teknologi ini sangat membantu. Hari ini itu kecepatan dan percepatan informasi terkait tentang apapun itu bisa kita jangkau dalam waktu sepersekian detik dan juga bisa kita dapatkan melalui ponsel pintar kita. Juga saya kira akhirnya dari itu juga para pemilih pemula dan juga generasi milenial itu mencari informasi lebih lanjut. Saya kira ini juga bisa menjadi sebuah semangat apabila bisa dikelola dengan baik oleh penyelenggara pemilu ataupun oleh mereka yang nantinya akan maju menjadi peserta pemilu 2024. Begitu ya. Jadi memang sebenarnya artinya bisa dikatakan juga pengaruh media sosial juga punya dampak cukup luas buat mereka sehingga mereka bisa dikatakan memudahkan akses mereka untuk turut serta aktif ya. Ini ya, jadi karena saya kira ini hari ini itu media digital ya, media sosial itu akhirnya juga memiliki peran yang sangat besar juga. Saya kira juga tetap diperlukan ya pendidikan politik melalui media sosial ya. Karena apa? Karena memang hal itu yang kemudian bisa mereka raih dengan sangat dekat ya, dengan apa yang ada di tangan mereka gitu. Dan juga hal ini juga kemudian menjadi salah satu potensi apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Justru kemudian hal yang disampaikan berulang kali mengenai kebohongan atau khususnya terkait tentang penyelenggaraan itu juga berkembang. Ya, saya kira kami dari penyelenggara dari Kota Semarang juga menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan media sosial dan juga pemberian informasi secara berkala di sosial media. Ya baik.
Kalau dilihat sebenarnya ya, kalau kita bandingkan dengan mungkin barangkali pemilu sebelumnya, bagaimana keterlibatan anak muda dibandingkan dengan mungkin yang diamati oleh Mas Nanda di era sekarang? Ya, jadi kemarin di 2019 itu keterlibatan anak muda itu masih kita bilang sudah ada, tetapi belum maksimal. Jadi kami kemarin melihat dari jajaran di tingkatan kecamatan dan kelurahan hingga ke TPS. Namun pasca pandemi COVID-19, salah satu efek yang kemudian kita raih adalah akhirnya semua orang mau tidak mau harus mulai membiasakan diri dengan pertemuan atau komunikasi melalui media digital atau media virtual. Sehingga akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang memang berkebutuhan untuk menyampaikan informasi. Jadi saya kira kemudian menjadi efek di 2020 itu juga mulai banyak bermunculan penyelenggara pemilu di generasi milenial dan juga itu yang datang ke TPS. Jadi kemarin itu kan waktu terakhir kita kan penyelenggaraan kegiatan pemilu kan Purwakot ya. Di Purwakot kemarin kita bisa meraih partisipasi tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan Purwakot Semarang. Saya kira hal itu juga merupakan kontribusi juga dari generasi milenial. Bayangkan kemarin kita dengan satu pasangan calon kondisi COVID-19, tapi kita bisa mengalami kenaikan kurang lebih hampir 3% dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya dengan multi pasangan calon. Iya, baik. Ini KPU Kota Semarang menangkap peluang ini bagaimana kira-kira agar nanti kemudian anak muda ini tidak kemudian menjadi tidak hanya berpartisipasi aktif saja, tapi juga memiliki peran yang cukup kuat dalam penyelenggaraan pemilu nanti, terutama juga mereka lebih cerdas dalam hal pemilihan, Pak Nanda. Ya, jadi kemudian karena memang potretnya adalah media digital hari ini juga menjadi salah satu tumpuan untuk mencari informasi, akhirnya kita juga kemudian berupaya untuk merumuskan dan mengajukan semacam agenda-agenda kegiatan yang kita harapkan untuk dilakukan oleh KPU Indonesia, khususnya terkait tentang penyebaran informasi dan pembuatan konten informasi yang itu dibuat dan disebarluaskan melalui media digital. Itu yang saya kira kemudian menjadi upaya dari kami nantinya untuk menyelenggarakan pemilu 2024. Namun tentunya selain kemudian media digital, bahwa saya kira tetap juga dibutuhkan media-media lain yang kemudian itu juga bisa menjadi semacam counter opini atau kemudian opini-opini yang berimbang ya, atau kemudian opini-opini yang sifatnya tidak dilakukan dari sebelumnya seperti koran, lalu kemudian radio dan juga media-media sebagainya. Karena dengan begitu saya kira hari ini itu kita bisa kemudian memberikan informasi yang sifatnya tidak hanya di sosial media tapi komprehensif dan juga dibahas di media-media lainnya. Begitu ya. Iya. Ini artinya sebenarnya bisa dikatakan anak muda ini punya peluang, tapi juga harus diarahkan juga sebenarnya ya. Artinya peran-peran dari kita termasuk KPU juga punya peran dalam rangka untuk memberikan kecerdasan buat mereka nanti dalam pemilihan umum, Mas Nanda. Ya, ini saya kira memang tentu kita hari ini juga percaya dan sama-sama memiliki pemikiran yang sama bahwa generasi muda hari ini itu memang kemudian nantinya akan diandalkan untuk mengikuti atau meramaikan penyelenggaraan pemilu dan sebagai peserta, panitia ataupun sebagai pengguna hak pilih. Nah, namun juga saya kira generasi muda ini juga tidak harus mendapatkan pendampingan dari mereka-mereka yang kebetulan sebelumnya juga sudah menjadi penyelenggara pemilu misalnya, atau kemudian sudah pernah berkecimpung di dunia politik sebelumnya, sehingga adanya kolaborasi dan juga adanya semacam paling menguji gitu, Mas Anwar, hingga akhirnya itu informasi yang didapatkan, pengetahuan yang didapatkan juga memiliki dasar-dasar berupa referensi dari kejadian terdahulu. Sehingga kemudian harapan kita adalah untuk itu adanya regenerasi, baik regenerasi secara sumber daya manusia, tetapi juga ada regenerasi mengenai histori dari informasi atau kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pemiluan di masa-masa yang terjadi. Sehingga nanti kemudian generasi muda ini juga harapan kita nantinya bisa membantu memberikan perumusan, Mas. Perumusan terbaru untuk bagaimana kemudian semakin meningkatkan partisipasi politik ya. Partisipasi politik itu adalah mereka sebagai peserta ataupun kemudian menjadi penyelenggara ataupun hanya sebagai menggunakan hak suara saja.
Iya, baik. Ini penting sekali. Kira-kira kalau di Semarang bisa sampai berapa persen targetnya nanti untuk partisipasi pemilih khususnya anak muda, Mas Nanda? Kalau anak muda, saya kira nanti itu akan kita ukur dari berapa sih sebenarnya jumlah pemilih pemula potensial. Ini nanti setelah tanggal 4 itu akan ketahuan, Mas. Jadi kan data pemilih itu kan ada yang namanya pemilih baru ya. Pemilih baru itu adalah mereka yang baru saja akan menggunakan hak pilihnya di 2024 ini. Atau kemudian pemilih pemula itu juga mereka yang baru saja alih status, misalnya pensiun dari kepolisian dan TNI ya. Itu kan mereka baru saja ngobrol tuh akhirnya. Itu kan mereka maksudnya juga pemula. Yang pernah menggunakan hak pilih di pemilih. Gitu, Mas. Iya. Ada pertanyaan dari pendengar menyampaikan, generasi muda diprediksi banyak berpartisipasi, bagaimana cara KPU menanggulangi kecurangan pada masa pemilu seperti hoax maupun serangan-serangan cyber, mengingat gen muda banyak bermain internet. Kira-kira bisa disampaikan. Ya, jadi justru memang saya kira generasi muda ini itu kan mereka dibekali dengan rasa ingin tahu yang luas ya, dan juga kreativitas yang tentunya sangat lebar ya kalau mereka. Sehingga memang justru dengan bagaimana kemudian ditanya memberikan informasi kepada anak muda, dan ini juga menjadi tugas KPU juga untuk kemudian banyak berkolaborasi dengan generasi-generasi milenial, Mas, dalam merumuskan konten-konten seputar informasi kepemiluan. Karena kalau menurut kami bahwa ketika kita membuat konten tetapi tidak sesuai dengan segmentasi yang ada kan kemudian itu pihak-pihak yang diperlukan itu tidak menganggap bahwa konten tersebut penting. Jadi salah satu upaya kita adalah bagaimana kemudian berkolaborasi membuat kegiatan-kegiatan yang memang itu sesuai dengan segmentasi yang dituju, yaitu edukasi lagi. Gitu, Mas. Baik. Terakhir barangkali Mas Nanda ada pesan yang mau sampaikan kepada masyarakat kita berkaitan dengan persiapan pemilu nanti, Mas Nanda. Baik, terima kasih Mas Edward. Sebelumnya terima kasih kepada El Cinta. Saya Hendra Sandarogotom, terima kasih kepada Semarang. Mengajak kepada seluruh pihak, mari sama-sama kita ikuti, kita sukseskan, kita kuyung bareng penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS dan gunakan hak pilihmu. Dan pastikan suara kita memberikan manfaat dan juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan juga pembangunan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan juga di Republik Indonesia. Demikian Mas Anwar, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nanda. Selamat siang Mas Nanda. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Ketua KPU Kota Semarang Hendri Cassandra Gultom atau biasa disapa dengan Nanda. Elshita News and Talk.